Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Binti Anastasia dengan NIM 41522110024 dari Prodi Teknik Informatika, dan saat ini saya akan melakukan paket research activity yaitu configure initial router settings atau konfigurasi setting router awal. Dan di sini ada terbagi menjadi 3 part. Part 1 yaitu verifikasi konfigurasi router default, lalu ada part 2 konfigurasi dan verifikasi konfigurasi router awal, dan yang terakhir ada menyimpan konfigurasi file yang sedang dijalankan. Nah, di activity kali ini kita akan melakukan task-task konfigurasi router dasar. Kita juga akan melakukan pengamanan akses ke CLI dan juga melakukan enkripsi terhadap plain text password. Kita juga akan melakukan konfigurasi pesan untuk user yang login ke router, dan juga ada banner peringatan untuk akses yang tidak sah atau untuk user yang tidak memiliki izin untuk akses. Dan yang terakhir kita akan melakukan verifikasi dan juga menyimpan konfigurasi yang sedang kita jalankan. Nah, langsung aja kita masuk ke part 1, lakukan verifikasi konfigurasi router default. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memilih kabel konsol untuk melakukan koneksi. Kita pilih konsol, kita klik PCA, RS232, lalu kita klik R1, kita klik konsol. Nah, lalu kita klik PCA, kita ke desktop, terminal, lalu OK. Nah, kita enter. Nah, step kedua, enter privilege mode and examine the current configuration. Nah, kita akan memasuki privilege exit mode dengan cara pertama kita enable dulu. Nah, kita sudah enable, kita sudah masuk ke privilege exit mode. Lalu kita masukkan, ketikkan show running config. Nah, what is the router's hostname? Hostname routernya adalah router. Ini ditampilkan. How many fast Ethernet interfaces does the router have? Nah, di sini kan belum ada informasi apa-apa. Di sini ada tulisan more. Jadi kita enter dulu sampai ke N untuk memunculkan informasinya. Sampai ke N ya. Oke. Nah, untuk fast Ethernet interfaces-nya kita lihat ada fast Ethernet 0/1/0, lalu ada fast Ethernet 0/1/1, lalu ada fast Ethernet 0/1/2, dan fast Ethernet 0/1/3. Jadi ada 4 fast Ethernet interfaces. How many gigabyte Ethernet? Nah, untuk gigabyte Ethernetnya ada gigabyte Ethernet 0/0 dan gigabyte Ethernet 0/1. Lalu, how many serial interfaces? Untuk serialnya ada serial 0/0/0 dan serial 0/0/1. Jadi ada 2. Fast Ethernet ada 4, gigabyte Ethernet ada 2, serial interfacesnya ada 2, dan yang terakhir, what is the range of values shown for the VTY lines? Range nilai yang ditampilkan di VTY line-nya ada di sini, bisa dilihat 0 sampai 4. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan konten di NVRAM. Caranya adalah kita ketikkan show startup config. Nah, akan muncul startup config is not present. Nah, sini juga muncul ya. Why does the router respond with the startup config is not present message? Kenapa si router ini merespon dengan memunculkan pesan startup config is not present atau tidak ada?
Itu karena si NVRAM ini tidak memiliki konten. Jadi ketika kita melakukan konfigurasi, biasanya langsung akan tersimpan di RAM, bukan di NVRAM. Itulah kenapa si NVRAM di sini ketika kita minta untuk ditampilkan kontennya, itu tidak ada. It's not present. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 2. Kita akan melakukan konfigurasi dan verifikasi konfigurasi router awal. Jadi di sini langsung ke step satunya. Kita akan mengkonfigurasi setting di router R1. Pertama kita akan masuk dulu ke configure terminal. Nah, sudah masuk. Lalu kita ganti hostname-nya menjadi R1. Oke, lalu kita akan mengkonfigurasikan message of the day text MOTD dengan tulisan unauthorized access is strictly prohibited. Jadi untuk memunculkan itu kita masukkan banner MOTD, lalu tanda petik, kita copy paste aja tulisannya di sini. Kita copy, lalu kita paste, beri tanda petik. Oke. Lalu kita akan melakukan enkripsi terhadap password. Untuk password, kita pertama enable password. Ini untuk passwordnya Cisco. Oke. Lalu enable secretnya. Enable secretnya it's a secret. It's a secret, oke. Nah, lalu kita melakukan line console 0. Kita masuk config line-nya, kita masukkan passwordnya. Password let me in. Oke, lalu login. Oke, setelah login, kita lakukan service password encryption. Service password encryption. Oke. Nah, sudah. Lalu kita sini langsung masuk step kedua. Verifikasi setting R1 awal. Pertama, verifikasi awal untuk setting melihat konfigurasi yang sudah dilakukan di R1. What command do you use? Apa komen yang digunakan? Jadi untuk melihat konfigurasi yang sudah dilakukan di R1, kita menggunakan perintah show running config. Tapi sebelum itu kita exit dulu. Kita exit, lalu kita masuk ke show running config. Nah, kita sudah memunculkan konfigurasi apa yang sudah dilakukan di router R1. Sini ada hostname-nya sudah berubah. Tadi hostname-nya kan router, sekarang jadi R1. Lalu password-nya sudah dilakukan enkripsi juga di sini. Kita lihat sampai akhir. Password sudah dienkripsi semuanya. Nah, sudah ada banner juga. Banner unauthorized access is strictly prohibited. Oke. Lalu berikutnya, exit the current console session until you see the following message. R1, console node is not available. Press return. Oke. Untuk itu kita akan keluar. Kita exit dulu. Oke. Lalu, nah, sudah muncul unauthorized access is strictly prohibited dan user access verification diminta password. Kita masukkan passwordnya dulu. Passwordnya in. Oke.
Why should every router have a message of the day banner? Jadi kenapa si router ini, setiap router harus memiliki MOTD banner. Jadi MOTD ini digunakan untuk warning atau peringatan kepada akses yang tidak sah atau kepada user yang tidak memiliki izin untuk mengakses si router ini. Jadi dimunculkan bannernya, pesannya, lalu nanti akan dilakukan verifikasi untuk usernya agar bisa mengakses si router. If you are not if you are not prompted for a password before reaching the username, what console line command did you forget to configure? Nah, jika kita akan masuk ke accept prompt, tapi kita tidak dimintai password, komen apa yang lupa untuk dikonfigurasikan. Jadi, ketika kita sampai di sini, lalu kita tidak dimintai password, berarti ada command line yang terlupakan, yaitu si login. Jadi, harusnya tadi setelah kita mengkonfigurasikan password, kita langsung login agar ketika kita ingin masuk, kita langsung diminta untuk mengisikan password. Karena jika kita belum mengetikkan perintah login, maka si CLI ini menganggap kita belum melakukan login. Jadi tidak akan dimunculkan si permintaan password. Nah, selanjutnya well, configure. Enter the password necessary to return the. Nah, kita masukkan, kita enable dulu, kita masukkan password. Kita akan masuk. It's a secret. Nah, passwordnya tadi yang digunakan adalah yang secret password. Yang passwordnya it's a secret. Ini di sini. Why would the enable? Kenapa si enable secret password ini mengizinkan masuk untuk ke mode privilege ESEC dan si enable password jadi tidak valid karena si enable secret password itu sudah menimpa si enable password. Jadi password yang diutamakan adalah si secret ini. Jadi tadi kita memasukkannya password si it's a secret bukan Cisco. If you configure any more password on the router, are they displayed in the configuration file as a plain text or in encrypted form? Explain. Jadi, apakah ketika kita melakukan enkripsi terhadap password di router akan ditampilkan sebagai, apakah ketika kita melakukan konfigurasi password di router akan ditampilkan sebagai password yang terenkripsi atau tidak? Nah, jawabannya adalah ya, akan ditampilkan sebagai password yang dienkripsi. Ketika kita sudah melakukan perintah service password encryption, itu sudah akan dilakukan enkripsi password secara menyeluruh. Yang artinya enkripsi password dilakukan untuk password yang saat ini digunakan dan juga password yang nantinya akan digunakan. Jadi sudah terenkripsi semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 3. Save the running configuration file. Nah, kita akan melakukan langsung penyimpanan terhadap konfigurasi file yang sedang dijalankan. Step satunya, save the configuration file to NVRAM. Kita akan menyimpan konfigurasinya ke NVRAM. You have to configure. What command did you enter to save the configuration to NVRAM? Nah, untuk melakukan konfigurasi to NVRAM, untuk ke NVRAM, kita melakukan command yang dibutuhkan adalah copy running config start
startup config. Copy running config, startup config. Oke, sudah oke. Sudah dipindah ke environment. What is the shortest unambiguous version of this comment? Nah, apa versi terpendeknya dari komen itu? Kita coba ya. Kita coba. Untuk versinya kita pakai copy run R. Running config untuk R dan startup config kita pakai ST. Ya, udah oke. Sudah. Lalu step yang kedua, optional, save the startup configuration file to flash. Nah, kita akan menyimpan si konfigurasi filenya ke flash. Langkah pertama, isolate the contents of flash using flash. Show kita akan ketikkan show flash. Nah, sini. How many files are currently stored in flash? Kita bisa lihat berapa banyak file yang tersimpan di flash. Ada 3 di sini. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Which of these file would you guess is the EOS image? File mana yang menunjukkan EOS image? Jadi untuk si EOS image ini adalah yang ini, yang file ketiga, yang paling atas. Why do you think this file is the EOS image? Jadi kenapa si file yang paling atas ini adalah file EOS image? Itu karena kita lihat di sini untuk panjangnya, panjang memorinya itu paling panjang, dan juga untuk file name-nya di sini ada .bin. Jadi itu merupakan format untuk EOS image. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan copy startup config flash. Oke. Sudah. Use the show flash command to verify. Nah, di sini kita show flash lagi. Nah, di sini untuk filenya bertambah karena kita sudah melakukan konfigurasi si flash-nya. Kita sudah startup config-nya masuk ke file flash. Dan kita lihat di sini untuk PT activity-nya sudah complete, completion-nya sudah 100%, artinya kita sudah berhasil. Nah, di sini, congratulations, you successfully completed the packet treasure. Oke, saya rasa sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.